Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatul. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi akidah akhlak MTS kelas 9 semester 1, di mana terdapat 3 poin. Untuk poin yang pertama yaitu iman kepada hari akhir, untuk poin yang kedua yaitu akhlak terpuji kepada diri sendiri, dan untuk poin yang ketiga yaitu adab bertetangga. Di mana untuk poin yang pertama yaitu iman kepada hari akhir. Pengertian iman sendiri yaitu berasal dari bahasa Arab, dari kata amana yu'minu imanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Jadi, pengertian iman secara istilah ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak atau ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Sedangkan pengertian hari akhir sendiri yaitu kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Dan hari akhir bisa juga diartikan dengan hari hancurnya alam semesta atau hari kiamat. Hancurnya alam semesta atau hari kiamat, mengenai kapan akan terjadi kiamat, tidak seorang pun dapat mengetahui kepastian kapan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dan malaikat yang paling utama yaitu malaikat Jibril alaihissalam sekalipun tidak mengetahui, karena hanya Allah SWT semata yang menentukan kapan kiamat dan yang mengetahui kapan terjadinya. Setelah kiamat, seluruh umat manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya sewaktu hidup di dunia, dan akan menerima balasannya sesuai dengan amal perbuatannya tersebut. Dengan demikian, beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan hati adanya kehidupan akhirat sebagai pembalasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Dan sekecil apapun perbuatan tersebut, pastilah Allah SWT akan membalasnya, dan tidak ada satupun yang tertutupi oleh manusia di hadapan Allah SWT kelak. Dan hari akhir merupakan salah satu peristiwa yang wajib kita imani dan percayai adanya sebagai umat muslim. Sebab percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima dalam ajaran kita sebagai umat Islam. Dosa besar jika kita sampai menganggap bahwa hari akhir tersebut dan segala yang berkaitan dengan hari akhir adalah hal yang mustahil terjadi dan tidak pernah terjadi. Saat ini banyak manusia yang terlena dengan hari akhir disebabkan kehidupan duniawi. Mereka yang disibukkan dengan kehidupan dunia sehingga tidak sadar bahwa kematian dengan berbagai caranya akan menjemputnya dimanapun ia berada dan kapanpun waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga manusia terbagi menjadi 3 golongan. Untuk yang pertama yaitu golongan ateis, yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Juga disebut mulhid, tidak mempercayai adanya Tuhan. Untuk golongan yang kedua yaitu golongan ardi, yaitu golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penerjemahan ruh manusia. Golongan agama ardi yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia sendiri. Sedangkan golongan yang ketiga yaitu golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Sehingga golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah SWT. Kebenaran terjadinya hari akhir terdapat penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Untuk yang pertama itu terdapat penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Untuk yang kedua itu terdapat penjelasan ilmu pengetahuan tentang hari akhir. Untuk penjelasan tentang dari Al-Quran dan hadis terdapat 2 dalil, yaitu dalil akli dan nakli. Dalil akli merupakan dalil yang diperoleh dari bukti ilmu pengetahuan dan argumentasi ulama atau orang-orang yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang hal tersebut. Argumen yang dihasilkan tersebut oleh para pemikir Islam atau disebut dengan ijtihad ulama. Sedangkan dalil nakli yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga sunnah atau hadis Nabi. Banyak firman Allah SWT atau Al-Quran maupun sabda Nabi atau Al-Hadis yang menerangkan tentang hari akhir dan kehidupan di akhirat.
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keimanan kepada hari akhir. Untuk yang kedua yaitu penjelasan dari ilmu pengetahuan tentang hari akhir, yaitu menurut para pakar ahli ilmu pengetahuan bahwa matahari itu berupa bola api raksasa yang teramat panas dan memancarkan sinar dan panas ke seluruh planet, termasuk bumi. Matahari berputar cepat dan terus-menerus. Oleh karena itu, setiap detik matahari kehilangan beratnya sebesar 4 juta ton. Matahari akan semakin mengecil, habis dan padam. Pada saat inilah kehancuran dunia dan alam ini akan terjadi. Sedangkan macam-macam hari akhir terdapat kiamat sughra atau kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa, misalnya terjadinya kematian, terjadinya musibah seperti banjir, gempa bumi, gelombang tsunami, dan lain sebagainya. Sedangkan yang selanjutnya terdapat kiamat kubur atau kiamat besar, yaitu saat rusaknya jagat raya dengan segala isinya. Inilah yang merupakan janji Allah SWT tentang berakhirnya kehidupan di alam dunia ini bagi seluruh makhluk Allah, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya tanpa terkecuali. Untuk nama-nama lain hari akhir terdapat Yaumul Akhir artinya hari akhir, Yaumul Qiyamah artinya hari kiamat, Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan dari alam kubur, Yaumul Hisab artinya hari perhitungan amal manusia, Yaumul Din artinya hari pembalasan, Yaumul Haq artinya hari yang pasti terjadi atau kiamat, Yaumul Wa'id artinya hari terlaksananya ancaman Allah SWT bagi orang yang ingkar. Selanjutnya Yaumul Hars artinya hari penyesalan atas dosa. Yaumul Khuruj artinya hari keluar dari kubur. Yaumul Mau'ud artinya hari yang dijanjikan. Yaumul Ashir artinya hari yang sangat sulit. Yaumul Zalzalah yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Sedangkan tanda-tanda kiamat dalam hadis Nabi dijelaskan tentang sebagian tanda-tanda kiamat, yaitu hilangnya ilmu yang berarti dengan banyaknya para ahli ilmu atau agama khususnya telah wafat. Para ahli ilmu agama khususnya banyak yang wafat, dan bahkan bertambahnya kebodohan terutama tentang Islam, serta perzinaan dan meminum atau memabukkan dianggap hal yang wajar dan berada di sekitar manusia. Tanda-tanda tersebut saat ini mudah kita jumpai dan kita dengar, baik melalui media maupun yang terjadi di sekitar kita. Dari penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut, serta pendapat sebagai ulama, maka bisa dikatakan bahwa tanda-tanda kiamat terbagi menjadi dua tanda, yaitu tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar, di mana tanda-tanda kiamat kecil bersifat dekadensi moral atau rendahnya moralitas manusia. Contohnya seperti manusia yang bermegah-megahan dan merupakan Allah SWT, dan sikap durhaka seorang anak terhadap orang tuanya dalam berbagai bentuk, seperti menghardik, melawan, dan tidak mematuhi perintah orang tua. Juga terdapat zina mulai merajalela dengan legalnya atau dengan dilegalkan atau dihalalkan. Dan juga terdapat ilmu agama yang tidak dianggap penting lagi. Dan juga terdapat manusia kembali menyembah selain Allah SWT sehingga benar-benar melupakannya. Dan juga terdapat banyak ahli Al-Quran tetapi kelakuannya fasik, yaitu hanya buat bacaan tanpa dipahami dan diamalkan oleh pembacanya. Sedangkan tanda-tanda besar mengarah kepada semakin dekatnya kerusakan jagat raya atau semakin tidak teraturnya sistem tata surya. Contohnya seperti terbelahnya bulan, matahari yang terbit dari arah terbenamnya, dan juga keluarnya dukhon atau asap beracun dari perut bumi yang membinasakan umat manusia, dan juga seringnya terjadi peristiwa gempa bumi, dan juga keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi, dan juga keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Sedangkan untuk peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, terdapat alam barzah atau juga disebut alam kubur, yaitu alam yang membatasi antara alam dunia dan akhirat. Di alam barzah, manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik dan buruknya.
Selanjutnya juga terdapat Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan dari alam kubur, yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai dari zaman Nabi sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun mereka, keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Selanjutnya terdapat Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpulnya seluruh umat manusia setelah dibangkitkannya dari alam kubur. Manusia digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar, yakni tanah lapang yang datar di mana manusia akan berkumpul sesuai dengan keadaan amal dan perbuatan selama hidupnya. Dan selanjutnya terdapat Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Selanjutnya terdapat Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya. Dan pada saat seperti itu, seluruh umat manusia tidak akan bisa memungkiri tentang apa yang telah tertulis dan dalam catatan amal yang telah ada. Selanjutnya yaitu Syirat, yaitu titian penentu dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik dan buruknya. Syirat merupakan titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dan juga digambarkan bahwa jembatan atau titian tersebut terbentang di atas permukaan neraka jahanam yang sangat licin dan memiliki kait, cakar, dan duri. Selanjutnya itu neraka dan surga. Surga dan neraka adalah tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah SWT untuk memberikan balasan atas perbuatan manusia semasa di dunia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan pada hari akhir kelak, sedangkan neraka adalah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di akhirat sebagai balasan perbuatan buruk bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT. Hikmahnya beriman kepada hari akhir. Untuk yang pertama, bisa mendorong setiap muslim untuk memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka yang yakin bahwa hanya dengan amal kebaikannya saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari siksaan. Sedangkan untuk yang kedua yaitu bisa mendorong untuk gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT, serta memberantas sifat kikir atau tamak dan rakus. Selanjutnya, bisa mendorong untuk menghindari perbuatan buruk seperti kebiasaan mencontek, mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya, atau korupsi. Selanjutnya, bisa memiliki jiwa pemberani, teguh, tidak penakut, terutama berjuang untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Selanjutnya, juga bisa dalam hidupnya di dunia tidak akan tenggelam dalam arus bermegah-megahan, serta tidak pula dengki dan iri hati terhadap kenikmatan yang telah diterima oleh orang lain. Selanjutnya yaitu bisa menenteramkan batin, terutama bagi orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tindakan yang sewenang-wenang, sehingga dapat menambah ketabahan, kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan hidup. Untuk selanjutnya yaitu mengenai poin yang kedua, yaitu akhlak terpuji kepada diri sendiri, yaitu terdapat berilmu. Ilmu yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan, kepandaian tentang sesuatu. Lawan kata dari ilmu ialah jahil, yang berarti kebodohan. Ketidaktahuan, seseorang dikatakan berilmu. Kebodohan atau ketidaktahuan, seseorang dikatakan berilmu apabila memiliki kemampuan atau kepandaian tentang sesuatu, misalnya membaca kitab kuning atau kitab tanpa harakat atau tanda baca. Apabila kemampuan membacanya sangat baik, maka orang tersebut dikatakan pandai membaca kitab kuning. Begitu juga sebaliknya. Pentingnya ilmu itu sangat penting dalam kehidupan saat ini, karena zaman semakin maju dan terbuka, persaingan hidup yang semakin ketat dan terbuka, serta semakin sulit untuk dihindari. Tanpa bekal ilmu yang memadai, kiranya semakin sulit menghadapi masa depan. Itulah sebabnya, kian lama manusia kian memiliki kesadaran untuk terus menuntut ilmu. Biaya yang dikeluarkannya pun amat besar untuk mencapai tingkatan pendidikan yang lebih tinggi, contohnya seperti kuliah.
Perintah mencari ilmu itu Islam telah menetapkan bahwa setiap muslim dan muslimat wajib menuntut ilmu. Perintah tersebut telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam wahyunya. Yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan itu seperti memiliki semangat untuk terus menggali ilmu, rajin dan senang mendatangi tempat-tempat ilmu untuk memperoleh tambahan ilmu, ringan dalam mengeluarkan biaya demi tercapainya suatu ilmu, juga memiliki banyak teman orang-orang yang berilmu, dan berakhlak mulia dalam kesehariannya. Sebab orang yang berilmu haruslah juga memiliki akhlak yang baik dan tidak menyombongkan diri di depan orang lain. Dan juga terdapat beberapa akhlak yang harus dimiliki orang berilmu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita harus sabar, tenang, dan tetap berwibawa, dan juga tidak sombong kecuali dengan orang zalim dengan tujuan memperingatkan mereka. Juga selanjutnya mengutamakan sikap rendah hati dan menerima dalil yang benar walaupun dari lawan, dan juga selalu bertakwa kepada Allah SWT. Terus selanjutnya yaitu adab akhlak terpuji kepada diri sendiri itu harus kerja keras. Sikap kerja keras berarti bersungguh-sungguh, bersemangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu, tekun dan ulet, tidak mudah menyerah apabila menghadapi kendala atas kesulitan. Perintah untuk kerja keras yaitu Islam mendidik umatnya untuk memiliki sikap kerja keras, pandai-pandai memanfaatkan waktu dan tidak bermalas-malasan, membiasakan diri berperilaku kerja keras. Contohnya, salah satunya itu selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payahnya itu lebih terpuji dan mulia daripada menerima pemberian dari orang lain. Selanjutnya terdapat juga Islam memuji sikap kerja keras dan mencela meminta-minta, dan memiliki semboyan tidak suka mempersulit orang lain dengan mengharapkan bantuannya, dan juga menyadari sepenuhnya bahwa memberi lebih mulia daripada meminta. Sedangkan untuk menjadi orang yang mampu bekerja keras, kita harus untuk yang pertama, kuatkan niat bahwa kerja keras itu adalah ibadah. Untuk yang kedua yaitu kerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga yaitu jangan menyerah jika menemui kesulitan. Yang keempat yaitu hindari sesuatu yang melanggar agama. Yang kelima yaitu bertawakal kepada Allah SWT setelah bekerja keras. Hikmah bagi orang yang bekerja keras, untuk yang pertama bisa disukai oleh Allah SWT. Untuk yang kedua yaitu tidak mudah putus asa. Dan yang ketiga yaitu selalu menemukan jalan ketika dalam kondisi terpaksa. Yang keempat, merasa sayang jika waktu terbuang-buang. Yang kelima, berpeluang besar dalam dapat meraih kesuksesan. Yang keenam yaitu lebih memiliki harga diri dan percaya diri. Untuk selanjutnya, mengenai akhlak terpuji pada diri sendiri yaitu kreatif dan produktif. Kreatif yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Produktif merupakan sesuatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu berupa hal yang baru yang didapat dari membaca, benda, tulisan, dan hal yang baik lainnya. Perlunya memiliki sifat kreatif dan produktif karena pada zaman sekarang semakin maju, persaingan hidup makin ketat. Bahkan saat ini batas antar bangsa dan negara terasa hilang, sehingga manusia di dunia ini bebas untuk masuk ke negara manapun dengan maksud dan tujuan mereka yang diinginkan. Dengan manusia memiliki kreativitas dan produktivitas yang bagus, maka akan muncul inovasi-inovasi baru untuk terus meningkatkan kemampuan diri dalam keahliannya. Cara menjadi orang kreatif dan produktif yaitu untuk yang pertama, memiliki disiplin yang tinggi, berkarya. Yang kedua yaitu berkarya dalam bidangnya. Yang ketiga, selalu memiliki rasa ingin tahu atau curiositas. Yang keempat yaitu terbuka pada hal-hal yang baru. Yang kelima yaitu berani memikul resiko. Yang keenam, memiliki semangat yang tinggi untuk sukses. Kreativitas didasari dengan niat yang tulus karena Allah SWT semata. Ciri-ciri orang yang berperilaku kreatif dan produktif
yaitu untuk yang pertama memiliki jiwa yang dinamis dan profesional. Untuk yang kedua yaitu ingin segalanya yang paling lengkap dan sempurna. Yang ketiga yaitu memiliki banyak ide dan kemauan. Yang keempat, suka memilih hal-hal yang bersifat menantang. Yang kelima, selalu mencoba dengan sesuatu yang baru. Nilai-nilai positif bagi orang yang bersikap kreatif dan produktif yaitu dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga karyanya diminati banyak orang. Juga memperoleh hasil yang cukup banyak dari karyanya. Juga tercukupinya kebutuhan hidup hingga dapat hidup layak. Dan juga terdapat kepuasan batin karena mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan yang diminati. Yang kelima yaitu bertambah banyaknya hubungan persaudaraan sehingga hidup terasa lebih nyaman. Untuk poin yang ketiga yaitu ada bertetangga, di mana tetangga merupakan orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Dari pengertian ini mengandung makna bahwa bertetangga tidak memiliki ketentuan yang khusus, berarti tetangga bisa berbeda suku, warna kulit, adat istiadat, agama atau keyakinan, kaya atau miskinnya. Dalam bertetangga atau bermasyarakat terdapat interaksi manusia satu dengan yang lainnya, sehingga dibutuhkan kepekaan sosial yang baik dari setiap individu yang ada. Sebab satu sama lain manusia dengan yang lainnya itu pastilah memiliki watak dan sifat dan kebiasaan yang berbeda. Saling menghormati, berbuat baik, dan memiliki toleransi yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim atas keberadaan tetangga dan masyarakat sekitarnya. Sikap hidup bertetangga itu, dalam bertetangga tentunya interaksi satu dengan yang lainnya itu pasti akan terjadi. Maka sebagai seorang muslim harus selalu menjadi dirinya untuk selalu berbuat baik terhadap tetangga dan masyarakat sekitar. Secara luas, sikap hidup bertetangga ini dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk akhlak yang paling utama dan sangat dianjurkan oleh Islam, yang dimana terdapat tidak menyakiti tetangga, bermuka berseri-seri atau ceria saat bertemu, dan menolong saat ada dalam kesulitan, dan juga memberi penghormatan yang istimewa, dan juga menerima udzur atau permohonan maaf, dan juga menasihati dengan lemah lembut, saling berkunjung. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.